Udah. Jadi malam sekarang tuh malam apa ya? Tanggal berapa? Tanggal 9. 9. Nah, tanggal 9 mah angka paling tinggi itu, Kang Uyung. Jadi biasanya di hari-hari angka 9 itu ya kita bisa menemukan sesuatu yang ngaburinya ya. 9 bulan 1. Iya, di bulan 1, 91. Tapi kalau digabungkan darurat nih 911 911 gitu. Ada kedaruratan yang harus kita bahas. Sampai saya malam-malam mau hadir di sini. Iya, mantap ini Kang Uyung lagi. Jadi kehormatan. Ini ada teman-teman juga dari Pangandaran. Jadi ini pengampu bakti karya ya, kelas multikultural. Saya dulu pertama dengar ceritanya dari Kang Dudi pas dengar ada sekolah multikultural. Rencana tinggal rencana, belum sempat ke sana, akhirnya ketemunya malah di sini. Wah, alhamdulillah, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini ya. Tentang sekolah tersebut kayaknya menarik. Sangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena anak muda sekarang banyaknya Bhinneka Tunggal Tengah. Kalau di sana Bhinneka Tunggal Ika, anak mudanya keren. Jadi harus kita support terus ya. Iya, betul. Ada keterkaitan sih sebetulnya multikultural itu kan teman-teman dari berbagai provinsi berhimpun di sana gitu, ngobrol tentang keragaman dan lain-lain gitu. Betul. Nah, jadi banyak hal, termasuk ada salah satu kelasnya itu kelas ekologi lingkungan. Nah, di sana teman-teman ya sadar lingkungan lah begitu ya, bersih gitu kayak gitu. Termasuk salah satu programnya dulu itu tukik ya. Itu kan dilindungi penyu gitu ya. Anak penyu. Ada apa ya, pelepasan tuki kayak gitu-gitu pernah tuh di sana. Lingkungan termasuk ya kalau hari-hari sih kebersihan kayak begitu-begitu. Nah, di Tasik Kang Uyung, isu kebersihan itu ternyata sekarang itu lebih seksi ketimbang isu-isu lain nih. Betul. Nah, saya jadi ingat gerakan Kang Uyung dulu tuh. Rok Pungsat ya. Rok Pungsat. Namanya juga Rok Pungsat. Namanya harus ini lagi sampah itu seksi, jadi penanggulangannya harus dengan seksi lagi kan. Aduh. Itu kalau dengar Rok Pungsat orang langsung gini tuh. Isunya seksi. Rok Pungsat kan. Yes. Relawan orang kreatif pungut sampah Tasikmalaya. Rok Pungsat gitu. Sampah isunya seksi. Gitu kayak begitu. Tampaknya dalam beberapa pekan terakhir ini juga gerakan itu betul masif ya. Bahkan ada satgasnya juga gitu. Oh iya, di Tasik. Nah, Kang Uyung tahu nggak tuh perkembangan itu? Kalau ini tampaknya harus di kalau mengenai sampah kayaknya tiap tahun itu kan menjadi suatu masalah, bahkan di tiap kota kalau saya lihat ya kayak itu jadi hal-hal yang harusnya prioritas karena kayak ini aja, kayak kemarin baru dibangun Masjid Megah Al-Jabar. Beresperesmian? Yang dibahas apa? Next, sampahnya. Betul. Pedestrian Tasikmalaya. Malioboro-nya Tasik. Peresmian, besoknya ceritanya sampah. Jadi setiap selebrasi itu meninggalkan sampah. Residu kan gitu kan. Bahkan tahun baru, sholat Id, beres sholat Id, bekas korannya nggak diambilin lagi, jadi sampah lagi. Jadi ya memang mungkin selama manusia itu ada mungkin ya, pasti itu akan ada sampah. Cuma tinggal bagaimana kita yaitu 3R itu kan reuse dan recycle. 3R. Nah, mungkin kembali kepada Rok Pungsat itu sebenarnya kalau secara sejarah itu tahun berapa tuh? Sekitar 2014. Jadi memang awalnya kita tidak menitik beratkan terhadap sampah. Karena waktu itu kan
saya itu di rumah gitu kan, tamu tuh macam-macam Kang, yang datang dari komunitas, dari perorangan, segala rupa lah gitu. Makanya saya suka disebut pananyaan ya kan ya. Jadi rata-rata anak muda ke rumah itu nanyanya gini, Kang, Abi dari komunitas ini, saya tuh mau bikin acara, minta masukan apa gitu kan, ya kurang lebih lah intinya mah acaranya pengen rame, terus biayanya tercover, terus nama juga terangkat mungkin kan seperti itu. Nah, kenapa sih anak muda tiap datang ke saya tuh nanya tuh kasarna gitunya batosan pangikeun proposal manawi aya relasi itu teh sangat batos ada acara. Itu setelah acara terus kalian mau ngapain? Terus acara sukses terus kalian benefitnya yang kalian peroleh itu apa? Cuma nama gitu kan. Nih saya punya usul. Ada yang bisa kita lakukan minim biaya, malah tidak akan pakai proposal, tapi bermanfaat. Nama Anda mungkin dengan itu bisa ikut terangkat juga. Nah, waktu itu teman-teman nanya, gimana Kang? Nah, saya bilang, di tiap hari Minggu kan dulu ada Car Free Day di Mustafa kan gitu. Nah, daripada kita bikin event ngumpulin orang banyak, perlu biaya besar, woro-woro juga besar, kenapa kita nggak masuk ke titik orang yang paling banyak di situ? Kalau ingin bikin terlihat itu gampang. Bikin kita terlihat itu ya misalnya kalau kita datang dengan kostum yang lain mungkin dilihat, atau dengan suara yang lebih kencang mungkin terlihat. Ya tergantung kita mau ngapain. Nah, saya bilang orang di sana itu mejeng, jalan-jalan, makan, pastikan tentunya micin runtah. Terus tiba-tiba ayam muda-mudi ke situ dengan pakaian yang unik, tapi malah mengut sampah. Apakah itu nggak akan jadi sesuatu yang different gitu kan gitu? Kita nggak perlu pakai proposal. Sok bahan-bahan yang ada di rumah, mau trash bag, mau sapu, mau apa kalian bawa. Waktu itu saya pancing dulu dengan 2 komunitas. Waktu itu JFT dengan stand up comedy Tasik. Karena mereka yang intens ke rumah saya kan. Nah, dan oh ya, KWKT, Komunitas Wisata Kuliner Tasik juga ikut. Nah, kan si JFT ini pakai kostum anime, Gundam dan lain-lain, tapi mengut sampah. Stand up komedi dengan jargon-jargon uniknya gitu, dia bikin kaos gitu kan, kebetulan ada produsen kaos juga di situ. Saya bilang, kamu punya bahan sisa nggak? Ada om, tapi warnanya begini. Ya tidak naon lah. Pokoknya jadikan t-shirt pakai tulisan jargon yang unik-unik lah. Kayak buanglah sampah pada tempatnya, jangan sama temannya kan gitu. Terus ada hanya monyet yang membuang sampah di jalan, seperti itulah. Dan kita tuh nggak ada target, dan memang nggak ada harus memang bersih semua, nggak. Soalnya kan kita tidak mau mengambil alih tugas dinas kebersihan kan gitu kan. Tidak mau ngambil, jadi tujuannya kita cuma have fun aja, datang ngumpul, terus dengan kita kumpul kan berarti kita ada interaksi baik dengan masyarakat ataupun dengan komunitas lainnya. Nah, begitu kita kumpul, ide itu bermunculan Kang. Kayak saya bilang ini, gerakan ini itu nggak ada ketua. Jangan bilang saya ketua. Kalau ketua betul benar salahnya inilah tipis lah. Jadi nanti kalau nggak jalan-jalanin ketua, ada masalah ke ketua, nggak, ini sama semua. Kita cuma koordinator aja yang korlap, yang begitu hari Minggu kita ngatur. Ini siapa, mau kemana, jalurnya kemana, oke. Hari pertama itu antusiasmenya luar biasa. Datang orang-orang pada ngeliat, ya macam-macam lah reaksi. Ada yang cuma, ya mah pujian, ini mah cuma hanya postingan aja, besok juga nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah itu berjalan berkala, dan memang akhirnya tuh jalin chemistry. Chemistry-nya saya kerasanya apa? 2 komunitas yang tidak saling kenal, karena interaksi di darat, mereka otomatis tukar-tukaran nomor handphone dan lain-lain. Jadi di luar gerakan lagi pungut sampah, si A bikin event, ini si B dan si C itu pasti ngebantu. Jadi itu terus kayak Movieholic bikin event stand up comedy, JFT ikut bantu. Nah, saya bilang, wah ini kayaknya goalsnya udah melebar nih, dari hanya sekedar sampah di Car Free Day jadi satu movement. Sampai pada satu titik akhirnya kita sudah berapa kali event, berapa kali kegiatan di Car Free Day, udah nggak ada challenge lagi gitu kan, udah wah bersih gitu kan, udah bersih karena
support juga dari teman-teman luar biasa. Akhirnya yuk ganti rute yuk gitu kan, itu kita jauhan dikit ke Dadaha. Akhirnya di Car Free Day tetap ada, terus ke Dadaha. Udah singkat cerita, akhirnya beberapa teman-teman juga ada yang, Kang, saya mau bikin kegiatan yang sama di tempat saya. Ya bagus. Apalagi waktu itu kan ada Mas Rido yang dari RSBS, Rumah Sampah Berbasis Sekolah. Dia tuh secara keilmuan lebih mumpuni dari kita-kita. Jadi kita support juga teman-teman di luar Tasik gitu kan. Di Sukahaji Waterboom. Nah di situ kita mulai belajar, milah sampah, bank sampah dan lain-lain. Tadi kan cuma iseng, ide-ide apa ya, ide-ide sederhana lah, karena anak-anak pengen punya kegiatan, punya event, minim budget gitu kan gitu. Nah sampai pernah kita diajak juga kita pungut sampah di Bandung. Waktu itu ada launching gerakan pilah sampah. GPS dari asalnya gerakan pungut sampah, terus pas gerakan pilah sampah kita diundang, kita sama-sama bikin event di Bandung. Nah di Jari itu nambah, ada yang dari Garut, dari mana ngundang gitu kan. Nah ini terus teman-teman Kang, teman-teman di Arung Jeram juga ngajakin, gimana caranya di Ciulan katanya banyak sampah. Nah di situ kita mulai terjun ke lapangan yang agak ekstrim gitu kan, dan akhirnya kita terbuka lebar gitu. Karena masalah sampah itu memang sangat krusial. Di saat kita datang ke satu tempat banyak sampah, begitu kita menyalahkan warga, kenapa buang sampah di sungai? Bagaimana pariwisata sungai kita angkat karena sampah itu bergelantungan di atas pohon. Terus masyarakat bilang, Kang, truk itu dugi ka dieu. Waduh, masalah lagi ya. Masalah lagi kan gitu kan. Kalau kita sewa cator itu mahal juga gitu kan. Wah, ini kan berarti jadi input data aja ke kita, terus ya kita juga kan sebagai komunitas, sebagai masyarakat cuma sebagai mendorong aja kebijakan tetap kembali ke pemegang kebijakan. Tapi setidaknya kita jadi tahu permasalahan di masyarakat seperti apa, dan teman-teman yang tergabung dalam gerakan ini bisa menjadi kalau multi level punya jejaring gitu kan ke daerah masing-masing. Dan mereka dengan sukarela mengajarkan di daerahnya masing-masing. Padahal itu cuma gerakan sederhana dan memang kita tidak ada bimbingan dari siapa-siapa, tapi karena niat kebersamaan gitu kan, karena ngelihat Tasik tagline-nya kota resik gitu. Nah, itu dia. Tasik kota resik, makanya kita bikin hashtag Tasik, mudah-mudahan Tasik kembali resik gitu kan, karena memang untuk menuju resik itu banyak perjuangan, dan kita dulu standby itu Kang di depan Tugu Adipura. Bahkan ada yang bilang, Kang, tutupan ku resek hideung cenah kunaon. Terakhir menang lagi tahun 80-an, tahun 94 atau tahun 9 berapa lah gitu. Tapi kan ini bukan berarti kita menyalahkan, ya sebelum kita ke sana ya kita lihat dulu lah, apa kita juga sudah di rumah sendiri sudah cukup mensupport gerakan itu, memilah dan meredus atau dan 3R tersebut. Nah itulah, ini kan suatu kegiatan yang sebenarnya tidak boleh terputus, Kang. Persoalan sampah, persoalan sepanjang masa. Panjang masa, betul. Saya bisa melihat pas kemarin ibu saya meninggal, kan, itu dari anak saya lahir. Saya melihat anak saya lahir, popok, kan, makanan dan lain-lainnya lah. Apalagi pas orang ngirim kado gitu kan, itu kan bungkusnya semuanya sampah. Ada itu. Ibu saya pas wafat karangan bunga styrofoamnya. Jadi kan dari awal sampai akhir kita tuh memproduksi gitu kan. Gitu. Dan itu teh kebayang TPA Ciangir yang volumenya sekian. Oh ya, kita pernah bikin tur ke Ciangir menggunakan mulisik. Karena selama ini kan orang turnya di kota. Waktu itu kita bikin tur mengundang ibu-ibu, anak-anak, kita buat tahu sampah yang kita buang di rumah itu endingnya di mana. Bawa ke Ciangir, dan semua kaget pas masuk gunungan sampahnya seperti wah yang sudah menjulang. Dan ternyata itu saya 2019 kalau nggak salah, dan sekarang 2022 terakhir Pak PJ ke sana itu sudah tingginya udah berpuluh-puluh meter. Dan kebayang itu kalau misalnya daerah itu sudah terkunci, tidak mungkin perluasan lagi, dan sehari sekian
ratus ton atau berapa gitu. Sampah mau kemana gitu. Dan kalau saya lihat kan itu hanya penimbun kan, nggak ada apa cara lain buat menghilangkan itu gitu kan. Kalau di komputer mungkin masuk recycle bin, tinggal diklik udah hilang. Ya, tapi kan tidak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Betul. Bukan recycle bin di kan gitu. Persoalan, tapi ini kan persoalan yang harus betul. gotong royong kan. Betul. Menanganinya. Tadi menarik tuh yang gerakan komunitas gitu. Betul. Karena gerakan komunitas ini kan salah satu bagian dari. Ya. Nah, sekarang itu tidak bisa sendiri kan, pemerintah, betul, akademisi, tadi juga sebetulnya di gerakan itu keabsen lah begitu ya. Ada mestinya nih kan ada pemerintah, betul, ada akademisi, ada komunitas, betul, gitu kan, masyarakat kan begitu, kemudian ada pelaku usaha, betul kan, gitu, badan, aparat terkait, pemerintah, gitu, dan Polri juga waktu itu, dan itu ya makanya kenapa waktu itu saya menggandeng berbagai macam elemen, karena kita berbagi tugas. Bisa dipilah kan, dulu juga intens waktu itu, saya juga kan sedang betul bertugas. Pertama kita muncul juga KP yang pertama memblow up, awas ada rok pungsat di KP. Jadi orang bertanya dulu, ini apa dulu, kan orang kan seperti harus ada ketertarikan orang biar menoleh gitu kan. Setelah menoleh, melihat, mengamati, oh iya bagus, baru ikut seperti itu kan. Karena di mana-mana kalau saya lihat, kalau misalnya orang, ya kita lah sebagai manusia gitu kan, misalnya jangan buang sampah di situ, pasti di situ. Jadi kalau kita dilarang, itu ada jiwa rebel yang ingin melawan, memberontak. Jadi saya mah daripada nyuruh, mending nyontohan saya mah gitu kan. Dalam bentuk aksi. Gitu, nyontohan we. Bodoh orang bilang, Pak itu mah apa buat postingan aja atau apa. Rok pungsat itu berhasil tuh waktu itu. Jadi secara diam-diam sebetulnya di sana juga ada pentahelix. Nah, cuma kan tinggal dipertajam nih, betul. keberlanjutannya, kesinambungannya gitu kan. Pemerintah tadi juga ada sebetulnya kan yang unsur-unsur tadi. Pentahelix itu sudah media juga dilibatkan waktu itu. Nah, sekarang apalagi ya momentumnya kan tepat nih. Kebetulan hasil perbincangan diskusi dengan PJ Wali Kota tempo hari itu ya sempat terlontar pilihan kata yang cukup tajam juga tuh, lockdown sampah di rumah. Gitu, jangan sampai keluar gitu. Tadi juga dibahas kan. Iya, tadi kan juga. Iya, betul. Jangan sampai ya dari rumah nih orang kita masyarakat memilah dan lain-lain, jangan sampai keluar kayak gitu. Jadi ya memang yang sampai ke, nah saya baru ingat pas hari saya ketemu rekan dari DPR RI, kebetulan dia sudah ada acara di Tasik. Ini juga kita sedikit membahas tentang sampah. Dan dia mengingetin gini, Yung, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan akhir. Wah, berarti masih dalam tahap pengolahan. Saya kan selama ini di mindset pembuangan akhir, jadi selesai aja di situ. Belum, itu kan masih diolah. Nah, itu kayak instrumen kota yang sebesar ini, yang sehari sekian ratus ton, dengan infrastruktur yang bisa dikatakan minim lah ya gitu. Soalnya kita lihatnya, dan ini kan pasti orang mah kan ada berhentinya. Ya maksudnya pasti ada liburna tuh meren kan. Beku gak beren istirahatnya tuh coba tiap hari. Sedangkan sampah kan tidak ada berhentinya. Kita ngobrol gini aja kan pasti gak seberapa ton yang sudah terkirim kan gitu, dan sedang diproduksi gitu. Nah ini kan saya juga ada kekhawatiran pas kita memperingati hampir tiap tahun World Clean Up Day, terus Hari Peduli Sampah Nasional, sedangkan kita kan kadang nggak tahu sejarah HPSN itu apa. Pas di Lewi Gajah tumpukan sampah meledak dan ada pemulung yang meninggal, berapa korban kan itu sebenarnya bukan diperingati dalam artian itu, jadi tak ulah sampai kejadian deui lah seperti segitu teh gitu. Tahun 90-an itu ya. Betul. Saya ingat saya masih di Bandung, saya baca itu. Dan ternyata sampah itu kan menyimpan gas yang tertimbun di dalam, ternyata ada pemantiknya meledak, longsor menimbun gitu. Dan banyak korban. Banyak korban seperti itu.
Ya artinya memang ini juga Tasikmalaya juga sama kan, di Ciangir kalau timbunannya seperti itu. Betul. Mengerikan juga Ya. kan. Karena mungkin karena tidak tahu dan kita tidak terlihat. Karena selama ini kita taunya ya sampai depan rumah sudah. Ya. Paling nanti pas kita kelewat ke belakang Mayasari di Kapasarel ya, wah membludak. Apalagi menjelang hari raya gitu kan. Pas begitu petugasnya ada libur gitu kan. Itu baru kita teriak nanti di medsos. Wah ini bagaimana? Nggak bener ini, nggak bener. Wah gitu kan. Gitu. Jadi memang ya mungkin saat momentum yang tepat kita itu sama-sama yang minimal saling mengingatkan lah Kang. Betul. Nah PJ Wali Kota sekarang itu juga tampaknya itu jadi perhatian serius nih Kang Uyung. Siap. Jadi bikin Satgasus kan, berarti memperkuat pentahelik itu juga. Iya betul. Begitu. Yang itu ya TNI, Iya semua terlibat. Mungkin beliau beranggapan memang kalau dibebankan hanya pada satu dinas mungkin berat karena ini kan masalah bersama mungkin ya. Jadi semua orang diminta ikut sama-sama terlibat lah gitu. Iya. Bahkan kayak kemarin lihat saya ada komunitas Kalangsari Pride di medsos kan lagi rame gitu. Iya. Ya sama kalau saya ngelihat mereka seperti ngelihat saya dulu gitu kan. Pas saya ajak ngobrol, kenapa kok bisa tertarik? Maksudnya saya aja nggak berani gitu kan langsung terjun ke gundukan sampah di sungai yang memang daerah itu di daerah situ pas musim penghujan suka banjir gitu kan. Ya mereka kan dengan ide yang mereka punya seperti itu, tapi salut dengan nyali mereka. Makanya saya bilang ayo nanti kita kolaborasi lah atau apalah misalnya kita cuma bisa publikasi. Alhamdulillah kemarin juga begitu saya posting teman-teman yang membantu kan saya nanya kebutuhan kalian apa, APD, oh ada yang ngirim sepatu boot buat cangkul dan buat alat-alat kebersihan. Ya itulah pentingnya kolaborasi kan. Iya. Kan mereka ada tenaga, ada pemikiran, banyak kudu mikiran deh ke kebutuhan mereka yang lain, ya udah kita bantuin seperti itu. Kolaborasi. Nah sekarang tampaknya momentumnya tepat sih. Ya. Dari pemerintah. Betul. Juga kan sedang gencar loh yang persoalan sampah itu. Betul. Artinya ya kita sekarang sebagai warga masyarakat tinggal ikut mendorong saja kan begitu. Rokpungsat seperti itu waktu tahun 2014-an sebetulnya kan spiritnya bisa dilahirkan lagi, reborn gitu. Ya makanya kemarin ada pertanyaan ini mungkin nggak kalau dimunculkan kembali. Oke. Ya mungkin teman-teman yang dulu mungkin sekarang kan kesibukannya dengan sudah masing-masingnya dengan keluarga dan lain-lain, tapi saya yakin rasa kangen mah pasti aya merenya yang ngumpul-ngumpul toh ini juga kegiatannya positif. Buktinya pas kemarin saya posting video-video foto lama juga banyak respon, ayo Kang kapan lagi bahkan pernah kita juga dengan beberapa sekolah gitu kan bikin event di sekolah tersebut gimana kita milah sampah, terus dari sampah kita bikin eco-brick dan lain-lain karena ya sementara itu yang kita bisa gitu kan. Kita juga pengennya mah lebih dari situ, tapi cuman kayak kita juga cukup sadar diri lah. Secara keilmuan juga kita masih terbatas. Nah itu makanya Kang Dudi tadi bilang dari berbagai pihak gitu ya, akademisi, multi pihak. Kan. Multi pihak saling support lah gitu kan. Nah itu dia. Jadi memang agak kalau sendiri-sendiri berat juga. Saya kalau pas Piala Dunia kemarin tuh supporter Jepang tuh menarik tuh. Oh iya. Simpatik. Beres event. Setiap pertandingan dia pungut sampah. Nah itu kan sebenarnya menjadi satu habit karena memang mereka itu kesehariannya seperti itu. Dan iya, saya juga kalau pergi ke beberapa negara yang memang punishment-nya berat tentang sampah, dan orang tuh dipaksa jadi kayak di Singapura kan tidak boleh makan di tram gitu kan gitu. Jadi kita juga karena lihat punishment-nya sekian ya dolar Singapura sieun jadi kalau ke hotel tadi buka teh warung tahu kok. Tapi kenapa kita nurut ya di negeri orang? Kayak di Jepang juga mau buang bersih kieu tetega kieu. Kita udah punya belum sih perda semacam itu? Ada kurang tahu sih kalau perda, cuman memang jika itu kalau udah ngobrol
punishment tuh agak ini ya, gimana ya? Alergi ya? Bukan alergi, jadi pas begitu lihat nominal teh, wah kan duitnya kemana kena negatif thinking lah gitu. Wah, eta kemana kena duitnya, tahu kan gitu. Wah, benang sabaraha teh tina eta, tina kan gitu. Seperti kemarin contoh pas Covid kan, ada beberapa tempat yang dapat denda gitu kan. Kalau ini denda, wah ini permainan dia, kan gitu. Padahal tujuannya kan biar memaksa kita buat nurut ke aturan tersebut, seperti itu. Sebenarnya baik ya. Betulnya baik, betul. Cuma kan persoalannya memang faktor trust, kepercayaan itu juga memang harus ditumbuhkan bersama-sama gitu ya, dari multi pihak itu. Nah, momentumnya sekarang sih untuk mewujudkan itu, Kang Uyung, dengan ayo dari sisi mana nih kita bisa bantunya. Kalau gerakan seperti Ropungsat katakanlah terkendala karena memang teman-teman kan sekarang sudah lain ya. Dulu kan masih ya betul, ya udah istilahnya, tapi saya yakin apapun itu namanya gitu kan, asal spiritnya kita buat mengembalikan Tasikmalaya seperti dulu lah. Jadi Tasik Kota Resik teh betul-betul tidak hanya sebuah jargon, apalagi dari koridor kota Tasikmalaya, begitu orang luar kota datang teh kan, wah bener weh iya mah Kota Resik gitu kan gitu. Hasil diskusi dengan beberapa pihak yang concern terhadap persoalan sampah ini, Kang Uyung, pasti kan ada yang kontak-kontak gitu. Jadi memang mereka pas melihat pergerakan Pak PJ, apalagi dengan postingan beliau, banyak yang nanya, oh ini kayaknya ini ya jadi target utama dari program 100 kerja atau 100 hari kerja atau apalah. Saya bilang ya mungkin pasti dia menampung banyak aspirasi mungkin ya dari beberapa teman-teman. Mungkin yang urgent dianggap urgent tuh ini, mungkin yang lain juga urgent gitu kan, urgent yang harus ada penyelesaian dan lain-lain. Cuman kalau bab sampah mungkin harus disegerakan. Kan ini karena erat kaitannya dengan pola masyarakat yang harus sedikit-sedikit dirubah gitu kan. Gitu. Ya, artinya memang parah ya sebetulnya, sudah parah. Saya nggak berani bilang gitu, cuma memang maksudnya gitu kan gitu. Karena saya lihat di TPA Cianjurnya itu sudah overload. TPS liar saja kan TPS liar kan, makanya udah ada seberapa puluh gitu saya dengar. Kemarin Pak PJ bilang ada 52 TPS liar. 52 TPS liar di 10 kecamatan berarti. Itu yang ini ya, yang dianggap parah begitu. Oke. Dan dari 52 TPS liar itu yang agak berat tuh 4 lagi tersisa. 4 TPS liar. Nah, tapi yang 4 ini sekarang juga sudah mulai ya, hasil dari diskusi tempo hari itu. Artinya kan terukur memang. Indikator keberhasilannya terukur tuh. Dan mudah-mudahan juga ini berimbang dengan perbaikan armada mungkin ya. Armada apalagi SDM dengan para tenaga-tenaganya juga lebih ini lagi. Nah itu makanya pas kemarin teman-teman bilang, Kang, ayo gerak lagi, ayo kita kangen. Ya, ayo, cuman saya mau titiknya mana dulu gitu kan gitu. Kalau dulu kita zaman di Car Free Day ya karena jelas kan ada di Car Free Day, apakah kita mau kembali ke HZ kan gitu, karena beberapa orang juga yang bilang, Kang, HZ-nya coba lihat pagi-pagi sedangkan gitu. Kalau pagi-pagi emang ada ya Sri Kandi Sri Kandi yang nyapu di situ, cuman memang ya kalau pas malam minggu apalagi ya volume masyarakatnya juga banyak, otomatis volume sampah juga meningkat, mungkin presentasinya bisa dibilang kurang, mungkin personilnya, mungkin ya kita teman-teman di komunitas ayo atuh bantulah. Minggu pagi biasanya Sabtu malam seueur volume sampah, minggu pagi atuh urang nyana keresek enak sapu urang kaditu gitu itu mah eta. Jadi karena memang persoalan sampah ini serius, biasanya Kang Uyung kan sebaliknya. Tapi generasi jika zaman dulu zaman masker kan, orang pakai masker, denda apa orang tuh mau gitu-gitu pas balik sieun. Saya mah bionya video
gogok nganggo masker teh diheureukeun saeutik. Wah banyak si Pleki we nganggo masker ari anjeun alim kan parodi ya. Parodi lah gitu. Iya kayak begitu gitu. Iya Kang Uyung hatur nuhun. Siap sami-sami Kang Rudi. Tampaknya jadi malam ini istimewa nih. Jadi ngobrol kesana kemari. Tapi salah satunya yang jadi bahan perbincangan kita ini adalah masalah sampah. Saya ingat tadi isu sampah itu seksi. Dulu Kang Uyung pernah ada gerakan rok pungsat gitu kan kayak gitu-gitu. Jadi tapi itu kan rok pungsat itu anekdot bukan aja itu mah ya lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan. Tapi di sana kan ada pesan. Betul. Rok pungsat itu apa tadi tuh? Relawan orang kreatif pungut sampah Tasikmalaya. Nah, itu dia. Dan ada penjelasan sedikit Kang Rudi. Jadi saya pernah waktu itu ada sedikit teguran lah. Milih teh atuh ngaran teh nu lain atuh ulah eta. Jadi filosofinya gini cek saya teh Kang. Rok pungsat tuh bukan tinyingsat disingsatkeun biar terlihat auratnya wanita, bukan. Pungsat itu diangkat kalau perempuan jalan di tempat kotor, takut roknya kena kotor, itu kan dipungsatkeun. Iya. Dengan sengaja diangkat takut kena kotor. Jadi selama kota Tasik ini becek, kotor, banyak sampah, akan banyak rok yang pungsat-pungsat gitu kan. Jadi coba kalau bersih rok pungsat ke semua ayah, yakinlah bubar dengan sendirinya ya. Selain sebetulnya memang sampah itu juga isu seksi betul gitu kan. Oke, atur nuhun. Closingnya Kang Uyung. Ya sebagai warga Tasik saya mah mengajak teman-teman ayolah orang ronjatkeun deui ya di lingkungan, di keluarga dulu aja lah, lingkungan terkecil gitu. Karena kalau tidak mulai dari sekarang gitu kan, mau kapan lagi, mau nunggu semakin menggunung ya, terus mulai ku urang ku saha deui gitu ya. Kita mulai dari lingkungan terkecil itu keluarga dulu lah ya. Panginten sakitu Kang. Oke, hatur nuhun. Siap. Kang Uyung sehat selalu. Amin. Rahayu Bagja Waluya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.